Di situ ada hadis menerangkan, hadis Jabir juga, ya, akhiru amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massathu an-nar. Jadi perkara Nabi paling terakhir, Nabi enggak wudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api. Nah, jadi hadis ini umum. Jadi setiap masakan yang dimasak dengan api, Nabi tidak berwudu. Ya termasuk ontak berarti. Nah, berarti enggak membatalkan. Kenapa? Karena memang dulu, ya, di awal-awal syariat bahwa Nabi memerintahkan wudu kalau habis makan dari makanan yang dimasak dengan api. Ya, sate, ya, bubur ayam, atau pokoknya yang dimasak dengan api itu membatalkan wudu. Jadi berwudu kalau habis makan makanan yang dimasak dengan api. Tapi kalau makan sawit langsung, ada orang makan sawit. Ada kalau kelaparannya. Makan apel gitu kan nggak dimasak. Semangka direbus dulu kah? Semangkanya enggak kan, langsung dimakan. Nah, jadi nggak perlu dimasak. Nah, itu nggak membatalkan. Tapi kalau yang diolah dulu, dimasak dengan api, membatalkan. Itu dulu. Kemudian dalam hadis Jabir di situ Nabi nggak wudu lagi walaupun habis makan makanan yang dimasak dengan api. Seperti itu. Nah, berarti unta juga umum masuk ke situ. Nah, jadi mereka menggunakan itu. Jadi daging unta pun tidak membatalkan wudu. Nah, tapi Imam Ahmad dan ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Ahmad tetap dibedakan. Ya, tetap dibedakan antara daging unta dengan daging-daging yang lain. Nah, karena tidak terlalu jelas mana perkara terakhir. Kalau seandainya tidak membatalkan daging unta, ya pasti Nabi ngomong ya kalau mau wudu enggak minimal kayak kambing. Tapi di sini Nabi membedakan antara daging yang dimasak dengan api antara daging kambing dan daging unta. Kalau daging kambing monggo wudu, enggak wudu enggak apa-apa. Tapi daging unta wudu. Naam kata Nabi. Harus wudu. Nah, jadi begitu. Tapi mungkin ini dibahas bagi orang Indonesia jarang juga ya makan daging unta. Ya, tapi kali-kali dapat uang kaget umroh. Nah, wallahu alam. Serangan fajar umroh. Serangan fajar atau serangan sore. Subhanallah bihamdi. Mudah-mudahan yang jadi dewan orang-orang baik. Nah, rakyatnya juga baik-baik tanpa harus begini dan begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Presidennya juga sama, menterinya juga sama. Amin. Oke, kita mendoakan yang terbaik untuk bangsa ini. Baik. Kita lanjut, wah itu murojaah ya. Kita ulangi pembahasan minggu lalu atau pertemuan yang lalu. Sekarang berarti hadis ke-70. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanah wa qala Ahmad la yasihu fi hadzal bab syai'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala maitan, siapa memandikan mayit, memandikan jenazah, falyaghtasil, maka hendaknya ia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, siapa yang angkat jenazahnya maka hendaklah ia berwudu. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Tapi Imam Ahmad mengatakan qala Ahmadu la yasihu fi hadzal babi syai'. Tidak ada hadis sahih tentang masalah kewajiban mandi setelah memandikan jenazah. Ya. Jadi apakah memandikan jenazah membatalkan wudu atau mengharuskan kita mandi? Bagi yang menghasankan hadis ini, ya berarti mandi. Habis mandiin jenazah. Bagi yang menggotong jenazah atau menanduknya, wudu. Nah, jadi intinya sih nandu, gotong, mandikan, berarti membatalkan wudu kalau hadis ini disahihkan. Tapi kata Imam Ahmad la yasih. Tapi Imam Tirmidzi hasan, hadisnya boleh diterima. Nah, itu
Jadi banyak sekali sesungguhnya perbedaan pendapat antara ulama fikih, yaitu berasal dari hadisnya itu sendiri. Ya, ya ulama ini menurut penelitian dia, ijtihad dia, hadis ini boleh dipakai, hasan. Ulama yang lain mengatakan tidak terlalu kuat, tidak boleh dipakai. Akhirnya berbedalah amaliyahnya. Nah, jadi kita harus tahu itu, mesti tahu, ya mesti tahu, biar kita nyaman, gitu ya, biar kita nyaman. Taib, ada beberapa asar. Nah, kita baca beberapa asar. Dari Ibnu Abbas, ya, laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ya ghuslun idza ghasaltumu. Tidak ada kewajiban, kata Ibnu Abbas, untuk mandi bagi orang yang memandikan jenazah, atau apabila kalian memandikan jenazah. Fa inna maitakum laisa binajis, karena mayit itu tidak najis. Fahasbukum an tagsilu aidiakum, ya cuci tangan aja, gitu kalau bahasa ringannya. Nah, kemudian juga ada asar ya. Asar dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi, ya, anaknya Umar bin Khattab, ulama dari kalangan sahabat. Kunna naghsilul mayyita, kita dulu kalau mandikan jenazah, famin naman yagtasil wa min naman la yagtasil. Sebagian kita ada yang mau mandi, sebagian kita enggak mandi. Nah, jadi yang mau mandi enggak. Ya, jadi mandi, akhirnya dari situ sebagian ulama mengatakan kalau habis mandiin jenazah itu mandi tapi sunnah aja, enggak wajib. Ya, habis nandu jenazah, habis nguburin jenazah, mau mandi monggo. Enggak mandi enggak apa-apa. Batal wudunya? Enggak batal. Wudunya enggak batal itu ya. Nah, jadi masuknya dalam mustahab. Kayak tadi habis makan daging embe, mau wudu monggo, enggak wudu monggo. Nah, jadi memandikan jenazah seperti itu juga. Jadi jatuhnya tidak wajib, itu sunnah saja. Itu tentang memandikan jenazah. Nah, menguburkan sama menandu sama. Jadi tidak membatalkan wudu. Tapi yang mau mandi, mau wudu, enggak apa-apa. Jadi Imam Ahmad apa tadi? La yasihu fi hadzal bab syai'. Enggak ada hadis yang sahih, tapi Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Dan Imam Ibnu Qayyim ulama Hanabilah juga. Imam Ibnu Qayyim itu ulama pengikut Imam Ahmad bin Hambal secara umum. Tapi menurut penelitian dia, ya hadis ini hasan. Nah, tapi jatuhnya tidak wajib. Bagi yang mau mandi monggo, bagi yang mau wudu monggo. Oke, aman. Jadi sudah tahu landasannya. Nambah lagi. Yang udah tahu menguatkan, insya Allah. Ya memang hidup itu gitu-gitu aja. Kita mandiin jenazah atau dimandiin, nah, atau ngeliatin. Nah, kita siapkan ilmunya. Baik. Hadis ke-70 sudah ya. Jadi tentang apakah memandikan jenazah membatalkan wudu? Tidak. Tapi kalau mau wudu, mau mandi, enggak apa-apa. Dianjurkan. Bahkan kata-katanya di sini mustahab. Nah, tapi tidak batal. Pernah enggak Sakuri waktu itu? Habis nguburin jenazah, semua langsung ke Grogot. Enggak mandi dulu. Mandi dulu enggak? Nah, mandi kayaknya, makanya terlambat.
Subhanallah. Nah, iya. Ala kulli hal kita sudah tahu landasannya bagi yang mengatakan harus mandi ini, tapi eh, kata-kata fal yagtasil tidak wajib menurut ulama yang mengatakan hadis ini boleh dipakai hasan cuma tidak wajib. Nah, jadi tidak selamanya kata-kata perintah itu bermakna wajib. Walaupun asalnya biasanya dalam syariat itu kalau ada perintah itu wajib. Al aslu fil amr wujub. Jadi kalau ada perintah dalam syariat itu wajib kecuali ada qarinah yang menunjukkan hal itu tidak wajib. Nah, jadi kalau wajib itu kalau nggak dilaksanakan berdosa. Begitu. Kalau makruh kalau nggak dilaksanakan nggak dosa. Cuma sebaiknya ditinggalkan. Nah, makan pakai tangan kiri. Nah, itu kan dilarang sama Nabi. Nabi merintahkannya makan pakai tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Ya, terus ada orang makan pakai tangan kiri. Nah, kalau bagi ulama yang mengatakan makan tangan kanan. Makan pakai tangan kanan wajib berarti berdosa ketika dia makan pakai tangan kiri. Bagi yang mengatakan makruh berarti enggak dosa. Nah, tapi untuk mengatakan makruh agak berat. Sebetulnya makruh kata para ulama ini harus dicatat, makruh itu kalau dilakukan terus bisa jatuhnya justru ke haram juga. Jadi jangan mentang-mentang. Nah, itu ada kaidah dari ulama. Jadi yang makruh-makruh kalau diminati terus-terusan malahan kesempatan terus nggak ada niat mau meninggal itu jatuhnya bisa jadi ke haram. Nah, itu yang jarang dibahas. Nah, ya termasuk merokok. Mohon maaf yang merokok. Nah, itu kan banyak kalau ulama Indonesia ngatain makruh doang. Tapi tiada hari tanpa dirimu. Ya, bukan tiap hari lagi, guys. Ba'da akal, habis makan. Nah, tapi sebagian ulama sudah mengatakan haram sehingga berdosa kalau merokok. Udahlah, mudah-mudahan yang merokok nggak merokok lagi. Kalau saya dukung supaya nggak merokok. Nah, yang punya pabrik rokok sebagian itu ada diwawancarai sama sama apa itu? Wartawan sama media internasional. Orang Indonesia yang punya gudang garam itu apa? Kamu merokok? Enggak. Padahal yang punya merokok itu bagi orang yang kalau bahasa kasarnya bodoh. Mohon maaf banyak yang merokok pandai matematika saya kalah. Bisa nyupir pesawat juga mungkin. Temanya udah jelas-jelas dikasih tahu di situ berbahaya, diembat. Dia enggak, keluarganya enggak satupun padahal dia yang punya. Dia bosnya, dia yang punya. Ya, pokoknya kalau saya lebih mendukung supaya berhenti. Tapi kalau masih ya mudah-mudahan bisa kuat apa namanya satu saat lah bisa insyaallah taala. Tapi itu jadi banyak tokoh agama justru oh, asapnya banyak. Ya gimana lagi ya mudah-mudahan kita bisa lah ya apa namanya tahu situasi gitu. Masa di masjid udut di masjid merokok kan nggak pantas lah ya. Seandainya pun makruh katakan ya makan bawang itu kalau mau sholat yang menimbulkan bau tidak sedap itu makruh nggak bahkan Nabi pernah ngusir jangan sholat dulu gitu. Nah, ala kulihal kita dukung supaya berhenti. Mudah-mudahan satu hari bisa berhenti. Nah, karena memang berat juga ya. Berat apa namanya? Ujian itu ujian. Pokoknya kita doain deh supaya bisa berhenti. Nah, bukan berarti yang tidak merokok lebih baik daripada yang merokok, bukan. Bukan. Nah, seperti itu. Tapi kalau rata-rata ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama
majma' fikih udah masuk ke dalam haram. Walaupun sebagian ulama mengatakan makruh saja. Nah, yang pasti kalau di mobil, di bis, hendaknya jangan lah ya. Mati orang di dalam. Ya Allah, kasihan. Di mobilnya ada AC-nya, bis itu kadang-kadang udah jelas-jelas tersiksa yang di dalam. Karena perokok pasif, orang yang nggak merokok itu tersiksa. Kalau yang merokok memang enak, yang nggak merokok itu tersiksa lahir batin. Nah, tapi kok jadi kerokok itu gara-gara makruh tadi ya. Nah, jadi makan pakai tangan kiri masuknya ke dalam makruh saja atau haram ya. Ada memang pendapat yang ulama mengatakan makruh. Kenapa? Karena dalam masalah adab itu kalau dilanggar paling pol makruh saja. Tapi ulama ya yang mengatakan haram lebih kuat karena jelas larangannya itu. Enggak ada yang menyimpangkan dia dari wajib. Jadi harus pakai tangan kanan. Nah, ala kulli hal itu hadis ke-70 perintah mandi di sini walaupun dihasankan tapi bukan berarti wajib. Nah, kemudian ada pertanyaan. Enggak apa-apa ya diseringi pertanyaan biar enggak bosan. Pak Yose Rionando. Nah, Bekasi. Insyaallah sehat selalu. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya wudhu pada saat mencuci kaki pada saat pakai sepatu atau alas kaki, dan bagaimana tata caranya serta bagaimana menentukan kesucian alas kaki tersebut. Jazakumullah khairan. Jadi kalau kita wudhu terus cuci kaki nggak apa-apa, pakai sandal nggak apa-apa, pakai yang pasti harus basah kakinya sampai mata kaki, tumit-tumitnya, telapak bawah, punggung kaki itu harus basah. Mau pakai sepatu boleh, tapi dipastikan air sampai saja, itu aja. Kalau kita ragu air sampai atau enggak, dicoplok aja sandalnya. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau kita wudhu, kita pakai alas kaki, sepatu, ya pastikan aja airnya membasahi kaki kita. Kalau kita ragu, harus dicoplok. Nah, seperti itu. Nah, terus menentukan kesucian alas kaki. Ya dilihat aja. Kalau jelas-jelas di alas kakinya ada najis, ya wajib dicoplok. Ya Nabi pernah sholat kan? Nabi pernah sholat, udah takbir, udah masuk rakaat, baru dikasih tahu sama Jibril bahwa di alas kaki Nabi ada najis. Jadi Nabi itu sholat pakai sandal. Karena Nabi sholatnya di lapangan. Atau Masjid Nabawi dulu itu terasnya, lantainya pasir, tanah aja. Jadi bukan kayak sekarang udah sejadah ya disemprot tiap hari, Insya Allah harum. Ya, jadi pas Nabi sholat dikasih tahu ada najis, kemudian Nabi lepas sandalnya, dilepas. Ya, kemudian sahabat ikut-ikutan juga ngelepas sandal. Nabi ngelepas sandal, ikut-ikutan ngelepas sandal juga. Jadi seru itu ya. Jadi semuanya serentak melepas sandal. Nah, karena dikira sahabat ada tambahan baru dalam sholat itu, ada gerakan lepas sandal. Nah, setelah selesai sholat kata Nabi, loh ngapain kalian ikut-ikut, gitu bahasa kitanya. Ya kan panjenengan ngelepas sendal, ya kita juga ngelepas sendal Rasulullah, kan harus ngikutin apa yang dilakukan imam, seperti itu. Enggak, kata Nabi tadi begini. Jadi saya sholat sementara ada najisnya di sandalnya. Kemudian saya tahu dilepas. Jadi kata para ulama, kalau kita nggak tahu di badan kita ada najis, kita lagi sholat kita tetap sah. Nah, sudah selesai sholat baru tahu di badan kita, di pakaian kita. Tapi kita sebelumnya nggak tahu ya, nggak apa-apa. Dalilnya apa? Itu tadi dalilnya. Jadi Nabi udah masuk, udah takbiratul ihram, udah sholat, kayaknya udah dapat rakaat. Ini udah masuk ke sholat, langsung sepatunya
dilepas. Nah, jadi gerakan sholat tadi yang pertama takbiratul ihram, yang sendalnya masih dipakai ada najisnya itu sholatnya gerakan itu masih sah karena nggak tahu begitu. Nah, karena nggak tahu. Ada sahabat Nabi tayamumnya sembarangan. Jadi nggak tahu tata cara tayamum, kemudian dia pikir kayak mandi, kan dia junub. Dia junub nggak ada air. Harus mandi junub. Mandi junub kan pakai air, semua dibasahin air. Akhirnya apa? Mandi mandi pasir jadinya, mandi tanah. Ini dia guling-guling. Kayak ayam main-main debu itu loh, atau kucing guling-guling tuh. Hah? Nah, gitu. Ya kan kalau mandi junub air di ini berarti ini debunya kita siramkan ke badan guling-guling. Kata Nabi nggak perlu begitu. Cukup begini, innama yakfika an taqula bi yadayka hakada, tepuk bumi, tanah, kemudian usap muka, boleh ditiup dulu muka. Mau tepuk lagi boleh. Langsung. Gimana? Itu cukup begitu. Sampai sini. Ya, tapi apa diulangi sholatnya tadi? Kan debunya kelebihan. Ke punggung-punggung, ke paha-paha. Ya enggak perlu diulangi. Dia sudah beristihad, berusaha. Nah, jadi itu ya sandalnya, dilihat aja kalau ada kotorannya harus dilepas. Nah, harus dibersihkan. Karena kita mau pakai sandal itu. Nah, kalau nggak ada ya aman aja. Mau sholat pakai sandalnya selama di lapangan kayak tentara-tentara, atau pas lagi mengamankan demonstran, polisi itu yang pakai sepatunya lah. Pas lagi perang, nah, pakai sepatunya. Seperti itu. Yang penting pastikan nggak ada najis. Nah, mungkin sebagian orang itu, mohon maaf, sebagian orang itu alasannya, kenapa nggak sholat najis? Katanya baju saya. Ya, dilihat ada najisnya nggak. Kalau nggak ada najisnya ya nggak apa-apa, sholat aja. Kotor habis dodos nggak apa-apa, banyak getah karet nggak apa-apa, getah sawit nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa ganti, akhirnya nggak sholat. Kan anak-anak kecil zaman dulu kalau suruh sholat pakai celana pendek katanya. Sengaja memang dia main ke celana pendek, kalau disuruh sholat nggak pakai celana panjang katanya. Gitu di politiknya. Setiap anu itu pokoknya aman udah kalau gitu, seolah-olah kalau nggak ada pakaiannya itu udah aman. Ya kalau anak kecil mungkin aman aja, orang dewasa jadi nggak bawa sarung, bajunya najis katanya. Memang sengaja nggak niat bawa sarung. Ya tapi kalau memang baju sekedar dipakai bekerja apa segala begitu, ya nggak apa-apa, selama jelas-jelas tidak ada najis. PNS ya pakai baju PNS-nya, petani pakai baju Bismillah sudah. Ada lumpurnya ora popo. Kalau memang nggak bisa ganti, kalau bisa ganti lebih bagus, makin rapi, harum, nah itu lebih afdol. Tapi kalau memang nggak bisa, jadi gini, kalau seandainya ini kita pun nggak ada pakaian, katakanlah pakaian kita dicuri atau gempa gitu, waktu di Palu gitu gempa kan, gempa itu bawa badan aja syukur, ya nggak, pakaian kita cuma kolor tok, nggak pakai baju kolor tok, terus tiba waktu sholat belum ada yang ngasih bantuan, ya sholat nggak, orang nana baju orang sholat, orang oleh harus sholat. Jadi jangan sampai kita keluar dari waktu sholat kita belum sholat seperti apa adanya, seperti itu. Kalau cuma koloran tok ya koloran tok, jangan sampai keluar sholat. Kecuali ada waktu sholatnya bisa dijamak, terus kita mungkin dapat pakaian nanti, itu masih, karena zuhur di asar, zuhur belum sholat dulu, belum ada pakaian, nanti mau di asar, nah itu boleh menjamak sholat kalau ada keperluan, apalagi nggak ada baju. Nah tapi kalau memang udah kayaknya nggak mungkin dapat pakaian lagi, udah sholat begitu aja. Ya kayak kita di tengah hutan nggak tahu kiblat, kompas nggak ada, ya hutan betul-betul belantara, nggak tahu kiblat, nggak usah sholat, berusaha kira-kira mana sholat, seperti itu. Seperti orang naik ke angkasa, pesawat, ya naik pesawat atau naik ke anulah pakai apa, roket yang apa itu, astronot, itu kan astronot, apa namanya, astronot ke atas itu kan gimana, ya udah sholat,
niatnya menghadap kiblat, walaupun nggak tahu di mana dia. Ya. Sholatnya gimana? Gitu, nggak boleh pakai air kan? Susah, airnya juga jadi anu. Nah, subhanallah. Astronot. Nah, jadi itu kemudian pertanyaan kedua, wah nanti aja ya. Oke, oke. Kita lanjut hadisnya dulu. Apa ini hadis berikutnya? Udah jam berapa? Hah? Berapa? Berapa menit lagi? 6 menit. Oh, bentar lagi. Kita untuk oke. Laron. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya dari yang online dulu, Bapak Ahmad Husin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya bagi laki-laki yang buang air kecil dalam keadaan berdiri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yabulanna ahadukum qaiman, jangan kencing sambil berdiri. Tapi Nabi juga pernah kencing sambil berdiri. Sama dengan minum. Nabi melarang la yashrabanna ahadukum qaiman. Ya, jangan minum sambil berdiri, tapi Nabi pernah minum sambil berdiri. Ali bin Abi Thalib pernah minum, sengaja minum sambil berdiri. Jadi termasuk masalah ini, kencing sambil berdiri, minum sambil berdiri, kalau kencing ngeluarin, minum masukin ya. Tapi kebanyakan perilaku Nabi SAW, minum duduk, kencing jongkok. Kalau kencing duduk ya WC duduk itu kira-kira ya. Kalau duduk di tanah gimana gitu, malah nggak bisa. Maksudnya jongkok, duduk di situ maksudnya jongkok. Jadi kebanyakan dari Nabi SAW ya kencingnya sambil jongkok. Nah itu, makanya Bunda Aisyah pernah emosi, bukan emosi, langsung dibantah, mengatakan ada sebagian sahabat mengatakan Nabi pernah kencing sambil berdiri. Nah, ya, Nabi pernah kencing sambil berdiri, kemudian disampaikan ke Bunda Aisyah, marah Bunda Aisyah, enggak, Nabi kalau kencing jongkok. Nah itu memang kebanyakannya Nabi jongkok, dan yang diketahui Bunda Aisyah seperti itu. Tapi kan Bunda Aisyah enggak 24 jam sama Nabi. Ya, kalau Nabi lagi keluar berjihad, kadang ikut, kadang enggak. Mungkin banyak yang enggak ikut. Nah, sebagian sahabat ngelihat Nabi memang pernah kencing berdiri. Nah, di situ kata para ulama, ya, jadi kencing berdiri boleh kalau sesekali. Atau kata para ulama, boleh kalau ada keperluan karena sakit. Karena bagi yang mengatakan Nabi kencing berdiri itu ada alasan, Nabi pernah jatuh. Jadi pas jatuh itu terluka. Jadi kalau mau ditekuk kakinya susah. Jadi kencingnya ada alasan sambil berdiri karena ada luka. Seperti itu. Jadi ada hajat, ada kebutuhan. Tapi kalau nggak ada, ya sambil duduk. Nah, jadi kalau kita amati hadis-hadisnya, memang Nabi SAW kencing sambil jongkok kebanyakannya. Nah, kalau minum, Ali sengaja ingin menunjukkan bahwa boleh minum sambil berdiri. Ya, jadi minum sambil berdiri boleh. Nah, tapi sekali lagi, kebanyakan dari keadaan Nabi itu minum sambil duduk. Nah, jadi kata para ulama, kalau ada dua hadis seperti itu, cara mengumpulkannya, ada yang mengatakan yang dipakai perintah Nabi. Nabi ngelarang yang larang. Soal Nabi melakukan, bisa jadi kekhususan Nabi, itu yang pertama. Ya, itu seperti itu. Jadi lebih dahulukan perintah daripada prakteknya Nabi. Nah, jadi untuk kencing berdiri tadi itu ya sudah kita jawab, boleh. Apalagi kalau ada keperluan. Nah, ada hajat. Tapi sangat dianjurkan yang lebih betul-betul mengikuti sunnahnya Nabi pada kebanyakan keadaannya ya sambil jongkok. Tapi sesekali sambil berdiri, apalagi kalau ada hajat, ada keperluan, ya maka tidak mengapa. Kan ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing loncat-loncat sambil berlari.
Jadi katanya gurunya nyontoinnya nggak bagus. Ya kalau sesekali, ya terus intinya sih kita tahu dulu hukumnya. Jadi kencing berdiri sebagian ulama bolehkan berdasarkan praktek Nabi itu. Tapi kalau kita kumpulkan hadis-hadisnya memang jarang Nabi melakukan hal tersebut. Sebagaimana hadis Aisyah. Apakah masih relevan pepatah guru kencing berdiri murid kencing salto? Ya mungkin ada relevannya lah ya, tapi itu bukan, kalau bisa sih jangan dikatakan itu negatif 100% dulu. Nah ya, hal tersebut karena Nabi pernah melakukan itu. Adapun minum, Ali pernah minum sambil berdiri untuk menunjukkan hal itu boleh. Tapi sekali lagi kebanyakan dari keadaan Nabi minum sambil duduk, minum sambil duduk. Nah, masya Allah pertanyaannya penting, ini kayak sepele, nah, tapi penting. Nah, silahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Nah. Oh begitu. Masya Allah. Ah, baik. Masya Allah, pertanyaannya penting. Jadi kalau kita mandiin jenazah, jenazah itu kan diwudukan dulu, dibersihkan dulu, habis itu wudu dulu. Nah, jadi sunahkan wudu dulu, kayak kita mandi junub lah. Cuma karena dia nggak bisa mandi sendiri, dibantu sama kenalannya. Ya. Nah, jadi sebagaimana mandi janabah, jadi wudu dulu, bersihkan dulu semua, baru wudu, baru mandi, seperti itu. Terus ini gimana kalau seandainya mandi dulu habis itu wudu? Nah, kalau wudu setelah mandi itu bagi yang batal. Nah, terus kalau jenazah sih sebetulnya nggak ada batal-batalan, dia udah selesai hidupnya. Nah, apakah hal tersebut suatu yang melanggar? Ya, ya sebenarnya kita mandi janabah wudu lagi. Ya kalau batal ya memang harus wudu. Lagi mandi janabah tiba-tiba batal. Ya, terusin mandinya nanti setelah mandi wudu. Nah, tapi kalau dia udah diwuduin di pertama, tapi intinya begini. Intinya dia itu digerujuk. Tahu digerujuk? Basah semua, ya bersih badannya, terus semua badannya itu udah cukup. Ya kayak kita mandi junub saja. Jadi mandi jenazah. Jadi kalau bisa dibersihkan dulu semua, ya nggak mesti dipaksa dikeluarkan kotorannya, ditekan-tekan sampai keluar. Kalau nggak mau keluar jangan dipaksa-paksa. Itu ada yang memandikan jenazah kayak sejenis maksa, itu dipompa-pompa supaya keluar semua. Kalau memang nggak keluar ya biar aja. Kalau memang mau keluar ya kita bantu kayak kita aja. Tapi kalau nggak usah dipaksa-paksa juga, kesian. Udah biasa aja. Habis itu mandikan. Nah, seandainya nggak diwuduin boleh nggak? Boleh, sunah saja. Jadi cuma dimandiin saja cukup. Intinya harus dimandikan. Jangan diwuduin toh, nggak dimandikan. Nah, kecuali kemarin waktu corona. Nah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musibah tersebut. Kemudian yang memanfaatkan atau menunggangi juga Allah jauhkan. Yang menunggangi corona itu banyak yang menunggangi. Taib. Nah itu akhirnya jenazahnya nggak diapa-apain, ya nanti keluar fatwa ditayamumin saja karena berbahaya. Ada yang cuma dielap-elap. Nah kita pernah jelas bukan corona, tapi karena SOP nggak dimandiin juga, padahal jelas bukan corona, tapi karena SOP di rumah sakit harus di SOP kan corona. Tapi sebetulnya nggak usah lah sampai sebegitu kalau udah jelas bukan. Nah tapi jadi intinya seandainya nggak diwuduin pun nggak apa-apa, yang penting udah digerujuk, jadi nggak ada masalah. Cuma hendaknya wudunya itu di awal bukan di akhir. Tapi seandainya dia udah dimandiin, yang penting udah dimandiin,
insya Allah aman. Tapi kalau udah dimandiin sebetulnya udah enggak usah, udah apa namanya, wudhu lagi. Nah, seperti itu. Kayak kita ini mandi janabah ya, mandi janabah, basah semua udah, nggak ada yang keluar lagi di tengah-tengah mandi, udah nggak usah wudhu lagi, kecuali pegang kemaluan bagi yang mengatakan batal, seperti itu. Tapi kalau lagi mandi ada keluar dikit-dikit, ya wudhu lagi. Tapi kalau udah mandi, mandi janabah loh, bukan mandi mandi sore. Mandi mandi sore kan habis PNS pulang, mandi kan? Mandi kesegaran. Oh, udah nggak usah wudhu kata Pak Ustadz kan. Kalau udah mandi nggak usah wudhu, itu bukan, itu mandi kesegaran. Mandi yang nggak usah wudhu lagi itu mandi janabah. Kalau kita udah mandi janabah nggak usah wudhu lagi. Seperti itu. Demikian. Nah, Masya Allah pertanyaannya real ya di lapangan seperti itu. Oke, Masya Allah kita cukupkan. Mudah-mudahan kita bertambah pengetahuannya dan bertambah tawadhu kita, kecintaan kita kepada ilmu agama, dan kita semangat, keluarga kita semangat untuk menghilangkan kebodohan dari kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kalau semuanya berpikir gitu bangsa Indonesia pintar-pintar bisa menyaingi negara-negara maju. Nah, maju jiwanya, imannya, dan maju badannya, maju dompetnya juga tebal-tebal. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya juga bermanfaat untuk kita semua murojaah ya. Kita ulang-ulang pengetahuan kita sebelumnya. Barakallahu fikum. Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.